Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Nur Hadijah, mahasiswi semester 4, Program Studi Agama-Agama, Fakultas Suluddin Adab dan Dakwah, YIN Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum saya dari artikel yang berjudul Globalisasi dan Perubahan Pola Kebudayaan di Kalangan Kaum Muda di Desa Kuala Rosan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yang ditulis oleh Afidatul Latifah. Nah, video resum ini adalah sebagai bentuk pemenuhan tugas UAS dari mata kuliah Cultural Studies yang diampu oleh Bapak Dr. Samsul Hidayat MA. Globalisasi menjadi salah satu gerakan yang menjalar hingga ke seluruh sendi kehidupan masyarakat. Nah, globalisasi ini juga dianggap sebagai salah satu faktor utama terjadinya perubahan pada berbagai aspek kehidupan baik secara sosial maupun budaya. Nah, kaum muda yang merupakan anggota masyarakat paling dinamis adalah golongan dominan pembawa arus utama globalisasi. Nah, lewat kaum muda lah berbagai perubahan kebudayaan itu terjadi. Nah, globalisasi ini juga dibayangkan sebagai sebuah proses di mana keterkaitan antar komponen masyarakat semakin erat. Kaum muda menjadi agen utama dalam globalisasi. Masa muda yang merupakan masa transisi mampu mengakomodasi tuntutan globalisasi, yaitu mobilitas tinggi dan jiwa yang dinamis. Nah, walaupun di Desa Kuala Rosan ini secara infrastruktur tidak terfasilitasi dengan baik, akan tetapi paparan globalisasinya menyentuh para kaum muda di Desa Kuala Rosan. Nah, ekspansi komoditas pasar global yaitu karet dan kelapa sawit memungkinkan mereka untuk memiliki uang tunai yang dapat digunakan untuk memenuhi gaya hidup global. Nah, gaya hidup ini meliputi seperti gaya fashion, kendaraan bermotor yang mereka punya, dan juga kepemilikan gadget atau ketika Desa Kuala Rosan ini dimasuki oleh perkebunan kelapa sawit, maka akses jalan darat pun mulai dibuka. Padahal sebelumnya desa ini hanya bisa diakses dengan perahu. Nah, sejak jalan ini dibuka, perubahan dalam kehidupan pun terjadi. Rumah-rumah yang tadinya berorientasi menghadap sungai, kini mulai menghadap ke jalan. Nah, sepeda motor mulai menjadi bahan pokok dan perlahan-lahan bengkel sepeda motor menjadi bisnis favorit warga. Nah, Kuala Rosan dan untuk warga Kuala Rosan dan sekitarnya. Nah, meski belum menjadi komoditas utama, kelapa sawit masih menyumbang pendapatan tunai yang besar di sana. Masyarakat di sana biasanya mulai bekerja sebelum fajar. Mereka ini bekerja sebagai penyadap karet atau juga sebagai petani sawit. Nah, bagi masyarakat ataupun warga yang tidak memiliki kebun sawit atau kebun karet, biasanya mereka akan bekerja di kebun milik orang lain. Kemudian untuk para pemudanya, mereka menjadikan pekerjaan penyadap karet ini sebagai pekerjaan sehari-hari. Nah, para pemuda Kuala Rosan tersebut mendapatkan gaji yang cukup besar dari menoreh karet. Nah, gaji tersebut murni merupakan hak milik mereka dan digunakan untuk tujuan sekunder seperti sepeda motor dan ponsel yang kemudian menjadi kebutuhan pokok para pemuda. Nah, perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan anak perempuan membuat karakteristik kaum muda laki-laki dan perempuan juga berbeda. Nah, jika pada remaja laki-laki cenderung untuk bersifat konsumtif dan acuh terhadap urusan keluarga, maka remaja perempuan justru sebaliknya. Mereka menjadi tumpuan orang tua baik secara ekonomi maupun dalam urusan pekerjaan rumah tangga. Misalnya, si ibu yang sudah sibuk dengan pekerjaan di kebun akan memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada anak perempuannya dalam mengurus rumah tangga. Nah, jika si anak perempuannya ini sudah ikut bekerja, maka uang hasil pekerjaan mereka ini akan diberikan kepada orang tua mereka sepenuhnya. Nah, anak perempuan ini akan mendapat jatah sesuai dengan yang diberikan oleh orang tuanya. Kemudian, dengan kondisi geografisnya yang cukup sulit dan jarak antar dusun yang lumayan jauh, membuat pemuda antar desa tidak bisa saling bertemu. Dan mereka ini memanfaatkan perayaan Gawai yang merupakan salah satu ajang pertemuan antar desa yang dinantikan setiap tahunnya. Gawai adalah pesta perayaan yang diadakan oleh orang Dayak ketika waktu panen padi tiba.
Nah, perayaan ini dilaksanakan untuk berterima kasih kepada dewa yang telah memberikan hasil panen melimpah kepada mereka. Nah, pada masa perayaan Gawai, berbagai pelaksanaan dilaksanakan, seperti pertunangan, kelahiran anak, dan sebagainya. Dan perayaan ini tidak hanya penduduk desa saja yang merayakan, tetapi juga penduduk desa lainnya akan datang. Nah, disinilah titik lebur antara pemuda desa. Pada saat itu juga para pemuda menggunakan kesempatan ini untuk berkenalan satu sama lain. Mereka bergaya dengan pakaian yang dianggap tren atau keren. Selanjutnya, komoditas tanaman komersial membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat Kuala Rosan. Nah, baik aspek sosialnya maupun ekonomi. Pola konsumsi pun cenderung berubah menjadi pola konsumsi rumah tangga yang konsumtif terhadap barang-barang sekunder. Nah, sepeda motor dan ponsel adalah dua hal yang harus dimiliki oleh para pemuda di Kuala Rosan. Nah, bahan bakar bensin ini tetap harus dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Tidak peduli seberapa buruk jalan yang harus dilalui, tidak peduli kesulitan sinyal ponsel, dan tidak peduli bagaimana mereka tidak memiliki listrik yang memadai. Pakaian baru yang modis atau perjalanan ke distrik kota menjadi tolak ukur kebanggaan mereka. Kesimpulannya adalah pemuda di Desa Kuala Rosan ini mendapat paparan globalisasi dari ekspansi komoditas pasar global, yaitu karet dan sawit. Nah, uang tunai yang mereka dapatkan dari kedua komoditas tersebut bisa menjadi perantara gaya hidup global di kalangan mereka. Nah, globalisasi terjadi dengan bentuk konsumsi dan perubahan pola hidup. Konsumsi para kaum muda di Desa Kuala Rosan terpaku pada barang-barang sekunder berupa perlengkapan fashion terkini, sepeda motor, dan juga telepon seluler. Nah, pada tingkatan tradisi, terdapat perubahan yang mendasar pada berbagai ritual yang dijalani. Nah, ritual Gawai yang sebenarnya merupakan ritual adat perayaan panen, kini menjadi panggung hiburan dan ajang aktualisasi para pemuda antar desa. Nah, ritual adatnya sendiri tidak lagi menjadi perhatian mereka. Globalisasi mengubah wajah pemuda desa Kuala Rosan ini menjadi serupa dengan pemuda-pemuda lain di belahan dunia. Mungkin sekian resum yang dapat saya sampaikan. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.